Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai dan kami banggakan, para petani Kabupaten Indramayu, untuk mencegah jatuhnya korban akibat kena sengatan jebakan listrik hama tikus di sawah yang sekarang masih terjadi di wilayah Indramayu. Kami dari Satdimas Polres Indramayu sekali lagi menghimbau agar para petani tidak memasang jebakan listrik dengan menggunakan aliran listrik tegangan tinggi untuk menghindari terjadinya korban meninggal dunia. Mari kita dengarkan tips dari seorang seniman Kabupaten Indramayu yang juga petani sukses di Kabupaten Indramayu, Bapak Sukawijaya. Bagaimana tipsnya supaya sawah ini tidak diserang hama tikus dan juga bisa menghasilkan hasil panen yang maksimal. Assalamualaikum, saya Sukawijaya. Nah, tadi apa yang disampaikan Bapak Kasat Dinmas untuk tipsnya bagaimana? Katanya, iya karena melihat lahan ini utuh ya Pak? Betul. Utuh dan ya ini sebenarnya kalau musim apa baru tanam, baru tumbuh, biasanya ini ganas ini Pak. Biasanya ganas, tapi tips yang saya lakukan setiap hari, satu, bersih-bersih di pematang sawah ini harus bersih. Yang kedua, kita harus kerjasama. Semua petani itu harus kerjasama. Jangan ada satu apa tuh, kalau bahasa orang Jawa mah di sini namanya eleng Pak. Iya. Jadi lubang itu ada lubang yuyu, lubang tikus, atau lubang ular, itu semuanya itu kalau tikus itu masuk semua. Jadi karena tikus itu berkembang biaknya lebih cepat, lebih cepat. Anaknya banyak. Iya, anaknya banyak. Jadi kalau ada satu tikus ketahuan berarti ini pasti banyak. Jadi kita buru lubang-lubangnya, harus kita buru. Makanya kita harus kompak, tidak kuat hanya saya dan sendirian, tidak bisa. Jadi kita petani itu harus bersatu Pak. Jadi harus bukan bersatu. Menggunakan jebakan listrik, tapi ada alternatif yang lain Pak ya, dengan gropyokan. Iya, gropyokan ya. Kalau di Iya. sini jadi semua petani itu harus memperhatikan semua lubang di sawah masing-masing Pak. Jadi jangan sampai ada tikus-tikus keluyuran. Jadi kita siap kalau ada tikus pasti bukan satu itu. Iya. Jadi tidak memberi kesempatan untuk tikus Berkembang, ya. iya. Bersarang di ini Bersarang. tidak diberi kesempatan. Iya, jadi harus itu. Iya. Jadi yang kita lakukan petani itu satu, harus kiyeng, suka bersih-bersih maksudnya. Open. Iya, open. Kalau Iya. orang petani itu Iya, open. harus open. Dan juga kalau salah satunya ada yang dimakan tikus, itu harus diberesi, harus diobati, dan juga harus pencegahannya. Supaya bisa tumbuh lagi gitu. Satu, tumbuh lagi tikus itu Pak, kalau datang ke situ, Iya. malam lagi ke situ lagi Pak. Terus di tempat yang sama itu, Iya. yang tikus. Makanya Karena binatang itu berdasarkan kebiasaan jalannya itu. Jadi kalau ada jalan tikus itu berarti setiap hari juga lewatnya situ. Gitu. Iya, jadi tikus sebenarnya masih bisa diantisipasi ya. Masih tanpa bisa menggunakan jebakan aliran listrik itu ya. Ya. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan Kang Sukawijaya untuk petani di Desa Wanantara ini adalah dengan sistem kerjasama atau kerjasama gotong royong. Dengan cara gropyokan tikus juga menjaga kebersihan daripada ini tanggul ini. Pematang sawah ini supaya tidak ada kesempatan tikus untuk bersarang. Karena berkembang biaknya daripada tumbuhnya padi ini lebih cepat tumbuhnya anak-anak tikus itu. Tikus itu saya kalau malam keliling sesuai dengan anjuran orang tua dulu, harus keliling. Jadi logikanya kalau keliling itu mana rumahnya tikus, mana padi yang kena hama, nanti ketahuan di malam hari. Nah, pencegahan ya. Ya pencegahan itu. Polisi kalau malam patroli itu. benar. Ya, kan? Jangan lupa yang nomor satu tetap berdoa dan semangat. Salam petani. Demikian para petani Kabupaten Indramayu tadi, Bapak Sukawijaya selaku seniman dan juga selaku petani sudah memberikan tips bagaimana pencegahan hama tikus. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sukawijaya ini bermanfaat bagi para petani Kabupaten Indramayu.